Mbak Alisa, waktu kejadian teror kemarin, Mbak Alisa, apa respon pertama? Apa yang ada di benak Mbak Alisa? Yang pertama tentu saja cemas ya, itu yang pertama. Karena sebagai orang yang bekerja di zona atau gerakan sosial, apalagi terkait dengan intoleransi, ini sesuatu yang memang sudah kita khawatirkan. Jadi begitu kemarin ada berita ledakan, kemudian di grup-grup chat itu Ramai muncul, sekali kan ya? ramai. Saya yang pertama cemas dan seberapa besar luasannya itu yang jadi pertanyaan. Apalagi waktu itu saya sedang bersama seorang tamu dari Amerika Serikat yang sedang berkunjung ke Indonesia. Apa yang Mbak katakan kepada tamu yang pasti waktu itu sempat khawatir ya, dia sedang berkunjung dan terjadi aksi teror? Ya, saya mengatakan bahwa ini ada ledakan, tapi kita belum tahu seperti apa, kemudian akan dampaknya seperti apa. Karena memang kalau pikiran dunia, orang-orang global itu kan Paris seperti itu. Jadi mereka langsung itulah yang muncul di kepala orang-orang gitu. Jadi harus memberikan rasa aman. Kamu oke kok di sini gitu. Mbak Alisa, kita tahu ya, Romo juga ya, waktu awal-awal memang orang itu tone-nya adalah sedih, kemudian mendoakan Indonesia, mendoakan Jakarta, tapi tidak lama setelah itu tone itu berubah, kemudian rebound menjadi kita kuat, jangan takut, kami tidak takut begitu ya. Kenapa ya? Kenapa begitu cepat? Ini digerakkan oleh siapa menurut Mbak Alisa? Intinya sebetulnya karena nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia memang nilai-nilai itu, Mbak. Tahan banting. Kita sudah mengalami berbagai krisis ekonomi, kemudian bencana alam, nyatanya selalu tahan banting. Orang Indonesia itu selalu cepat sekali reboundnya tadi istilahnya. Nah, itu yang kita sebut dengan resiliensi sosial. Jadi memang intinya orang Indonesia sudah punya itu. Apalagi ditambah dengan semangat gotong royong, solidaritas sosial itu juga memang ada. Jadi sosial media itu kemarin sangat berperan untuk mengembalikan solidaritas sosial itu cepat sekali muncul sehingga kita saling menguatkan. Oke, Romo kemarin ada di bukan di tengah pusara teror, tapi di pusara para tokoh begitu ya teman-teman, dan waktu itu tone-nya adalah marah begitu terhadap aksi teror itu. Kalau Romo melihatnya bagaimana? Pertama orang banyak merasa marah ya karena ekonomi lagi mau membaik. Kedua, marah karena membawa korban ya. Jadi kegemaran mereka itu sebenarnya. Tetapi dari tokoh-tokoh itu kemudian menyerukan sebenarnya, jangan takut, jangan khawatir. Karena mereka melihat justru teror itu diciptakan untuk rasa takut dan cemas, sehingga orang tidak mau beraktivitas, tapi gagal kan. Orang menjadi optimis kan. Tapi sebenarnya ini menyatukan bangsa ini akan solidaritas sosial itu. Bahwa dengan media sosial baru itu banyak membantu, memberi informasi yang tepat, yang benar. Kalau informasi salah kemudian ada counternya. Ini yang menurut saya bagaimana fungsi media sosial. Jadi media sosial akhirnya mampu memberikan kepada masyarakat rasa ketenangan. Yang kedua, kita bisa banyak belajar tentang peristiwa ini adalah bagaimana orang Indonesia meresponnya. Cara meresponnya apa yang bisa kita pelajari nih, bagaimana tentang masyarakat kita meresponnya itu pertama awalnya takut, cemas, tapi begitu cepat dengan gaya yang lucu, menarik. Misalnya bagaimana tukang sate yang dengan gerobaknya itu di tengah-tengah lokasi. Ini mau mengatakan, dan itu menjadi headline di dunia, mau mengatakan nggak ada apa-apa sih, kami nggak takut. Nah, inilah hebatnya kita. Jadi orang Indonesia itu mampu bangkit seketika ketika orang Indonesia tahu bahwa teror itu tidak akan mampu membuat kami takut dan cemas. Jadi efek yang diciptakan gagal. Yang kedua adalah bagaimana semua agama di Indonesia bersatu ini mengatakan bahwa terorisme itu musuh bersama. Terorisme itu mengingkari kemanusiaan, dia menghina sang pencipta karena dia menghancurkan manusia. Kalau semua punya visi itu mudah-mudahan aman, kita lebih mudah bersatu. Tapi faktanya Romo tidak semua merasa seperti itu kan. Itu kan kelompok kecil. Kelompok kecil yang anti keragaman, yang intoleransi, dan kelompok-kelompok kecil itu memang di mana-mana ada, bukan hanya di Indonesia. Di Amerika juga ada kelompok-kelompok itu. Hanya persoalannya adalah sebagian besar masyarakat itu menginginkan Indonesia itu damai. cinta kepada agama di Indonesia, agama yang inklusif, yang terbuka, agama yang
yang berwatak kemanusiaan itu. Dan itu terjadi. harusnya menjadi identitas Identitas bangsa Indonesia. Indonesia. Tapi Mbak Alisa, bagaimana agar slogan itu kami tidak takut Indonesia bersatu ya dan sebagainya itu bukan hanya pada tataran bergerak di media sosial saja atau di media. Bagaimana kita menerjemahkannya secara konkret menjadi sebuah tindakan, Mbak Alisa? Ya, ada dua, Mbak. Pada situasi genting seperti kemarin dan pada situasi keseharian. Itu PR kita. Kalau pada situasi genting kemarin sebetulnya sudah muncul dengan sangat konkret. Misalnya kalau di media sosial kemudian ada kampanye safety check Jakarta gitu. Sebutkan kamu ada di mana dan kamu aman atau tidak. Itu adalah cara kita untuk saling menjaga seperti itu. Tapi itu kan situasi genting ya. Yang kita juga sangat membutuhkan dan kadang-kadang ini terlupakan nih, terabaikan. Apa yang terlupakan, Mbak Alisa? Itu dalam keseharian. Sudah mulai lengah gitu Iya. ya? Iya, dan pada saat keseharian persatuan itu lebih susah untuk dikuatkan, Lebih mahal? lebih mahal. Perbedaannya justru yang Lebih dikuatkan. Kalau keseharian, kalau situasi genting persatuan cepat Kembali sekali, itu, ya. orang melupakan. Makanya Nah kemudian bagaimana kita mengatasi itu Nah, ya itu. agar persatuan itu berkelanjutan gitu? betul, makanya semangat kita Bhinneka Tunggal Ika Ika itu, sebetulnya betul. semangatnya dari sana, mengingatkan bahwa nggak bisa sendiri-sendiri Betul. gitu ya. Ada perbedaan tapi ada juga persatuan. Itu dua-duanya harus jalan begitu. Nah, Gus Dur sering tuh Mbak mengingatkan, dulu itu Gus Dur sering mengatakan yang beda jangan disama-samakan, Ya. tapi yang sama jangan Jangan dibeda-bedakan. Dalam hal Gerakan. menginginkan Indonesia damai, itu kita satu loh, kita sama gitu. Romo, kalau Romo langkah konkret yang Ya. bisa kita lakukan dalam sehari-hari, walaupun misalnya kita dalam keadaan lemah Nah, karena semua aman Saya damai itu gitu. banyak belajar dari Gus Dur ya. Apa? Karena tahun Apa yang 96 itu Romo kami dengan pelajari? Gus Dur kasus itu bodoh. Gus Dur selalu mengatakan kepada kita, agama itu menjadi inspirasi batin, bukan aspirasi. Jadi kita ini disatukan dalam persaudaraan sejati, titik temunya kemanusiaan, kejujuran, persaudaraan. Itu saling berbagi, itulah titik temu kita. Jadi bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai agama itu dalam kehidupan publik. Maka Gus Dur ketika terjadi banyak peristiwa, dia mengatakan kepada kita, kebenekaan itulah yang harus dijaga. Maka bagaimana kita merajut persaudaraan? Dimulai di tingkat RT RW. Kalau dalam hidup RT itu tidak membedakan agama, suku, tidak lagi membedakan lagi identitasnya. Disitulah kebenekaan. Bisa Ya. diawali Dia dari di situ RT ya. dan RT itu kan kalau kan rumah tangga itu kan di RT kan kelompok kecil kan. Nah di situ masyarakatnya guyup, saling berbagi, saling tegur sapa, bersaudara. Tidak lagi lah kita mempersoal agama itu. Karena bagi Gus Dur urusan agama itu adalah urusan pribadi-pribadi. Tapi urusan Indonesia lebih jujur, lebih baik, Indonesia lebih berkualitas, itu tugas kita. Maka kita bersama. Ya. Maka Gus Dur selalu mengatakan agama harus kembali menjadi inspirasi batin, bukan aspirasi. Lah kalau aspirasi kan lebih kepentingan kan. Kalau kepentinganmu beda, kita akhirnya terjadi konflik. Lah justru di sini saatnya lah bagaimana inspirasi batin itu menjadi habitus, kebiasaan orang Indonesia. Dulu sejak awal itu ada. Kalau Anda ke Mojokerto, di situ ada Candi Seribu. Dalam Suta Sumo dikatakan di situ ada yang namanya 1000 aliran agama waktu zaman Majapahit hidup rukun damai. Dan itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Karakter Indonesia Romo, itu. Mbak Iya. Alisa, bagaimana Betul. inspirasi batin ini justru jadi perekat kita, bagaimana Betul. kita bersaudara dan hidup saling apa ya? Saling berbagi, berbagi gitu. di tengah masyarakat. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan segera kembali. Ya, Mbak Alisa, tadi kita lihat cuplikan dari pernyataan Presiden Pernyataan kemarin Presiden. tidak lama setelah aksi teror bersatu. Kami tidak takut dan segera ditangani, ditangkap. Apa yang Mbak terjemahkan dari pernyataan itu? Ketegasan itu yang pertama. Dalam kondisi genting yang kita butuhkan adalah kepemimpinan dan itu yang kemarin ditunjukkan oleh Presiden. Segera memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan menyatakan bahwa kita jangan takut. Kemudian yang kedua, apa tindakan yang akan dilakukan oleh negara dalam hal ini untuk merespons, yaitu kejar tangkap. Gitu. Oke. Jadi kepemimpinan itu hadir kemarin. Apalagi kemudian kita juga melihat aparat keamanan itu demikian
cepat, sigap, memberikan informasi-informasi yang itu kemudian juga menambah rasa aman masyarakat. Oke, Romo, apa pesan utama yang Romo ambil dari pernyataan Presiden Jokowi Yang kemarin? dalam komunikasi politik sebenarnya pesannya Presiden jelas, clear ya. Artinya Presiden mengatakan negara hadir. Negara mengambil alih tanggung jawab itu dan negara akan melawan tindakan teror. Sehingga dia memberikan message kepada yang namanya aparat keamanan, BIN, itu menjadi pesan bahwa kejar tangkap. Artinya ini perintah. Nah, inilah sebenarnya kehadiran pemimpin. Jadi pemimpin hadir ketika situasi krisis itu dia mempercepat sebenarnya, memulihkan bagaimana orang tidak takut. Lah, kehadiran pemimpin seperti ini dibutuhkan. Jadi dalam pesannya itu pendek-pendek. Dan pesan yang pendek itu selalu mendekatkan pada audiens. Sehingga dalam pesan politiknya Presiden mengatakan jangan main-main loh dengan Indonesia. Ya. Kalau Anda main-main berhadapan dengan saya. Jadi Presiden merasa bahwa confident betul bahwa dia mengatakan ini bisa diatasi. Maka rakyat jangan takut, saya akan menghadapinya. Dan ada pesan di balik itu adalah Apa, Romo? memberantas secara tuntas terorisme itu dengan akar-akarnya. Artinya Presiden ingin mengatakan kepada publik tidak cukup hanya pendekatan keamanan, tetapi ideologi terorisme itu juga harus diberantas sampai akar-akarnya. Jadi harus ada proaktif dari kita semua masyarakat untuk melawan ideologi terorisme itu. Iya, kalau proaktif, ya pasti sebagian masyarakat sepakat ya dengan gagasan tersebut. Tapi kemarin juga mengemuka bahwa kita ini seperti kecolongan, katakanlah sebutlah BIN begitu. Bagaimana gini. kita menyikapi? Jadi gini loh. Ada pendapat seperti Ya itu, ada Romo? pendapat itu sah-sah demokrat, tetapi sebenarnya agak sulit kita mengatakan itu kecolongan. Karena dimanapun Amerika yang canggih, Inggris yang canggih, Prancis bisa terjadi gitu loh. Karena apa? Karena pelaku-pelaku teror itu dengan ini kan sistem sel. Dan sistem sel dengan menggunakan teknologi informasi itu begitu cepat mereka sehingga ketika kita sedikit aja lengah mereka masuk. Jadi ini persoalan bukan kecolongan. Nah, kalau Mbak Alisa, bagaimana kita menyikapi bahwa ada banyak orang yang berpendapat bahwa kita ini kecolongan juga gitu, terutama BIN? Iya, memang itu kan harapan publik ya, harapan publik bahwa semua itu termonitor, kemudian apalagi kalau jalur-jalur aktivisme kelompok-kelompok teroris itu harusnya termonitor oleh negara dan seperti itu. Dan kita memang harus mengakui bahwa kita semua kaget-kaget lah gitu ya terkejut dengan situasi kemarin. Tetapi saya setuju dengan Romo Beni bahwa celah-celah itu memang selalu ada karena terorisme itu selalu kelompoknya bentuknya sel, sehingga pasti yang di sini dipegang belum tentu semuanya bisa terpegang. Yang justru kita perlu lihat adalah bagaimana respons negara terhadap situasi ini. Kita dalam hal respons kemarin, aparat keamanan kan kita melihat bagaimana kemudian Densus, polisi, dan tentara itu bersatu. Kita nggak melihat ada friksi di antara mereka, kemudian atau gesekan-gesekan kan tidak ada. Jadi langsung kerja begitu. Itu menurut saya yang justru pesan yang kemudian sampai kepada kelompok-kelompok teroris ini. Gitu bahwa tidak gampang loh untuk mematahkan Indonesia. Bahwa kemudian ada ruang-ruang celah itu memang agak susah, Mbak. Tetapi kalau kita lihat dari skala ledakannya ya, kita juga perlu melihat bahwa akses terhadap bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang penting untuk membuat bom itu kan sekarang sudah sangat terbatasi setelah bom Bali. Jadi saya melihat bahwa kemarin ledakan itu pun tidak salah satunya ya karena berarti maksudnya Romo maupun Mbak Alisa ini adalah semangatnya jangan energi kita pakai habis untuk menyalahkan dan begitu percaya bahwa kita kecolongan begitu, tapi energinya adalah mengapresiasi. Jadi kita harus mampu membangun energi yang positif bahwa teror itu kan menciptakan ketakutan, kecemasan. Justru kalau kita mengatakan kecolongan, mereka senang. Itu maksud mereka. Jadi itu tadi kita sebenarnya itu ya kita camkan ya di benak kita bahwa maksud mereka itu. Sebenarnya terorisme itu kan tidak bisa menghancurkan jiwa. Tidak. Jiwa orang Indonesia yang bersatu, keragaman, cinta perdamaian, kemanusiaan. Itulah jiwa kita. Jadi jangan kita dihancurkan dengan rasa takut, cemas, berlebihan.
karena tujuan mereka untuk itu. Dari terorisme itu gagal menciptakan Indonesia dalam situasi sehingga orang takut beraktivitas, orang menarik diri sehingga menjadi jalan-jalan menjadi kosong. Tidak, hari ini kan jalan juga macet. Kan? Iya, sudah bisnis as Bisnis usual, as usual, iya, gitu. sudah mulai Jadi, anak-anak sudah betul. kembali ke sekolah tapi gitu. karena itu gagal menciptakan itu. Memang kita waspada, ya. Memang kinerja intelijen perlu ditingkatkan, ya. Oh iya, Polisi itu lebih saya profesional, setuju. ya. BIN lebih profesional, ya. Tetapi yang penting juga masyarakat harus berpartisipasi sehingga kalau ada hal-hal yang mencurigakan barang, tetapi juga orang-orang tertentu yang mengucilkan dirinya, itu juga harus diwaspadai sehingga masyarakat juga berperan. Tidak bisa semuanya itu diatasi. Maka pentingnya juga sebenarnya monitoring terhadap media sosial itu penting. Tapi bukan memberantas, menyensor ya. Artinya media sosial kerap kali juga digunakan kampanye-kampanye yang negatif, memanipulasi nilai-nilai agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Maka saatnya lah kita membangun sebuah budaya baru, yaitu berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan perdamaian, menyampaikan spirit kebersamaan, persaudaraan, dan kerja keras. Apa yang ada di Itu. benak Mbak Alisa ya kalau bicara soal membangun budaya baru, budaya komunikasi baru begitu ya. Nah, apa yang akan berbeda menurut Mbak Alisa? Bagaimana agar efektif budaya komunikasi baru itu pasca aksi teror? Ya, ada Dan kita karena masyarakat ini kita Iya, sangat beragam ya. beragam. Ada yang memang Kebineka Tunggal Ikaannya Ikaannya kuat, kuat, betul, ada betul. yang memang masih Masih belum hidup, begitu. ya. Dan belum lagi kita bicara perbedaan Perbedaan umur, umur. perbedaan Ya. generasi Betul. gitu. Iya. Bagaimana Mbak Alisa? ada perbedaan nilai, tapi ada juga perbedaan tujuan, ya Mbak. Kalau para teroris ini jelas tujuannya dia adalah merusak negara gitu, negara Indonesia gitu. Jadi bukan hanya kita bicara orang-orangnya, tetapi bentukan negaranya gitu. Itu mereka punya tujuan tertentu, tetapi ada perbedaan nilai. Kalau perbedaan nilai itu tadi, ada orang-orang yang menginginkan kelompok saya harus lebih daripada kelompok yang lain. Kelompok saya lebih memiliki Indonesia daripada kelompok yang lain. Nah, kalau yang ruang yang ini adalah ruang yang perlu diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Artinya gimana? Artinya kelompok-kelompok yang merasa menginginkan perdamaian Indonesia, yang ingin menjaga Indonesia itu tetap utuh, perlu lebih aktif juga. Jangan hanya pada saat genting begini, atau jangan dalam sehari-harinya ya cuek aja dengan orang lain yang tidak satu kelompoknya begitu. Tapi memang menempatkan peran-peran kita ini sesuai dengan proporsinya. Saya sebagai orang Muslim ya selalu perlu untuk menjaga hubungan dengan sesama Muslim. Tetapi saya kan juga orang Indonesia. Saya juga perlu menjaga hubungan persaudaraan dengan orang-orang sesama warga bangsa Indonesia, seperti itu. Kalau Mampu kita ingin menempatkan. menginspirasi katakanlah dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan terdekat tadi RT RW begitu ya. Bekal apa yang harus kita miliki Mbak Alisa? Prinsip apa yang selalu kita harus pegang dan seperti apa paradigmanya kita sampaikan kepada lingkungan kita? Oke, yang pertama itu membangun kematangan individu itu penting ya. Kematangan individu termasuk rasa percaya diri bahwa saya ini sebagai warga Indonesia memang punya andil terhadap Indonesia, itu satu. Nah, kalau Andil ini ya, kita andil, jangan bukan sekedar hanya pasrah, betul. membangun kekuatan diri sendiri gitu ya. Betul, tetapi ini hidup Kita harus bersama. ada gitu. kontribusi begitu. Ya, ada kontribusi. Kemudian yang kedua, hidup bersama orang lain. Jadi yang satu tuh hidup dengan diri sendiri. Betul. Nanti nilai-nilai agama itu penting, sangat penting di situ gitu. Yang kedua, bagaimana hidup dengan orang lain. Jadi tidak melihat orang lain apalagi yang berbeda itu sebagai ancaman. Karena kelompok-kelompok teroris ini itu yang mereka tanamkan terus-menerus bahwa orang lain itu ancaman. Kalau saya tidak berkuasa, mereka yang akan mengancam kita. Itu yang kita perlu minimalisir gitu, bahwa sebagai bangsa kita ini tidak saling mengancam, sama-sama ingin Indonesia itu adil makmur sentosa kok. Gitu. Nah itu, jadi bagaimana hidup dengan orang lain, bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana bisa bekerja sama, itu yang tadi. Ya, dan tentu Mbak Alisa, Romo, itu budaya baru diterjemahkan. Tapi bagaimana kita juga berempati kepada para korban kemarin. Kita mungkin di sini, kita tidak ada di tengah pusara teror kemarin ya. Bagaimana Romo, pesan apa yang Romo ingin sampaikan kepada para korban aksi teror kemarin? Duka cita ya, dan kita bersama-sama masyarakat Indonesia yang menyintai kehidupan, kita memang merasa kehilangan
kita sebagai saudara sebangsa. Karena apapun mereka adalah kurban, dan itu harus semuanya dilihat dalam konteks bahwa mereka tidak bersalah dan tidak berdosa. Dan kita yakin Tuhan akan menerimanya. Karena orang-orang yang berkorban cukup besar, pasti amalnya akan diterima. Jadi dalam konteks ini kan, semakin beriman itu kan orang semakin bermasyarakat. Jadi semakin orang tidak mengucilkan diri, tidak isolasi. Semakin orang beriman itu semakin orang mau berbagi. Semakin orang beriman, semakin orang berdiri. Jadi itulah iman. Jadi iman itu apa? Mengaktualisasikan sikap perilaku hidup kita sehingga kita menjadi manusia yang mau berbagi dengan yang lain. Duka kita adalah duka bangsa. Maka bagi keluarga korban, kita mendoakan arwah mereka diterima di sisinya, tetapi kami solidaritas terhadap mereka. Maka marilah kita bersama-sama, saatnya lah kita hentikan teror itu. Tidak perlu takut, tapi teror harus dilawan dengan keberanian. Keberanian untuk menunjukkan Indonesia cinta damai. Indonesia milik kita. Maka saatnya lah kita mau hidup berbagi demi Bhinneka Tunggal Ika yang begitu luhur nilainya. Baik. Dan ini momentum kita memperkuat ideologi bangsa kita, Pancasila. Maka Pancasila menjadi rumah kita bersama. Semoga para korban yang masih dirawat juga mendapatkan pulihan yang segera ya. Baik, iya. Romo Beni, Mbak Alisa Wahid, terima kasih telah berbagi di Selamat Pagi Indonesia.